Nah saudara, ini adalah penggalan peristiwa bagaimana Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah saudara, seperti yang kita ketahui saudara, sampai hari ini beberapa pengetahuan yang kita baca, yang kita dengar tentang khotbah-khotbah, bahwa di Taman Eden sebenarnya ada banyak pohon. Itu adalah taman yang begitu indah dan banyak pohon. Tapi saudara, ada dua pohon yang sangat-sangat penting. Yang pertama adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya mengilustrasikan, menggambarkan ini adalah pribadi setan atau iblis. Yang kedua adalah pohon kehidupan. Saya menggambarkan ini adalah pribadi Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Walaupun ada banyak pohon di taman, tapi ada dua pohon yang paling penting. Satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang kedua adalah pohon kehidupan. Nah, dikatakan firman Tuhan, firman Elohim Yahweh, semua pohon bisa dikonsumsi dengan bebas. Boleh dimakan semua buahnya. Buah pohon bisa dikonsumsi, dimakan dengan bebas dan sebebas-bebasnya. Kecuali pohon yang pertama. Pohon apa saudara? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangankan dimakan, diraba pun atau disentuh pun tidak boleh. Jangankan dimakan, disentuh pun tidak boleh, tidak bisa. Nah saudara-saudara, kita jangan membayangkan itu sekedar pohon biasa. Pohon yang ada buahnya lalu dipetik. Ini pohon kehidupan, ada buahnya. Ini pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ada buahnya. Lalu mana yang dipetik untuk dimakan? Saudara, itu bukan sekedar pohon, tapi itu adalah suatu gambaran, adalah suatu ilustrasi. Ya, itu adalah suatu ilustrasi bagaimana manusia itu mengakses atau bergaul dengan sumber informasi. Bagaimana manusia mengakses dan bergaul dengan sumber informasi pada masa kini dan masa depan, pada masa itu. Kalau cuman sekedar pohon, kan pohon itu bisa ditebang. Ya. Kalau cuman sekedar pohon yang digambarkan, pohon itu bisa ditebang, dibakar, atau tidak diciptakan. Atau apa saudara? Dibuat pagar yang tinggi. Atau mungkin apa lagi? Dibuat racun atau bagaimana. Kalau memang itu sekedar pohon, itu gampang sekali disingkirkan. Nah saudara, kalau selama ini kita membayangkan itu sekedar pohon, nah saudara, hari ini saya mau beritahu, itu bukan sekedar pohon. Itu adalah gambaran pribadi, saudara. Pohon itu adalah gambaran pribadi bagaimana seseorang menghabiskan hidupnya, menyita hidupnya dengan apa yang dia suka. Bagaimana seseorang menghabiskan hidupnya, menyita hidupnya dengan siapa dia bergaul. Perhatikan ya. Gambaran dua pohon itu adalah gambaran pribadi kepada siapa seseorang itu menghabiskan waktunya atau hidupnya. Kalau cuma sekedar pohon, itu bisa ditebang. Apakah Tuhan Elohim Yahweh tidak pingin manusia itu mengetahui yang baik dan yang jahat? Nah coba kita renungkan. Apakah Tuhan Elohim tidak pingin manusia tahu yang baik dan yang jahat? Apakah Tuhan pingin manusia itu taunya yang baik saja, yang jahat nggak boleh?
Apakah hanya sesederhana itu? Ini pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang ini pohon kehidupan. Nah saudara, saya yakin Elohim Yahweh ingin mengajari manusia tentang kebaikan dan kejahatan. Tapi membawa kepada jalan kehidupan. Kan tidak mungkin tanaman-tanaman itu nanti kan bisa dipilih mana bibit yang unggul, mana yang bagus. Kan ada perbandingan. Tidak mungkin Tuhan tidak ingin mengetahui, tidak mungkin Tuhan tidak menginginkan manusia itu bisa membandingkan yang baik dan yang kurang baik. Itu tidak mungkin. Karena memang manusia diciptakan seperti Elohim, bisa berkreasi, bisa membandingkan supaya bisa menghasilkan selalu yang lebih baik. Tidak mungkin Tuhan tidak menginginkan itu, tapi caranya bagaimana? Saya ambil ilustrasi begini, saudara. Contohnya begini, sama seperti bagaimana seseorang guru biologi, bagaimana menjelaskan tentang bagaimana cara kerja organ reproduksi atau seks terjadi. Ini contoh. Ketika seorang murid ingin tahu seks itu apa, organ reproduksi apa, dia cari informasi kemana? Ke guru biologi atau ke film porno. Sama-sama menceritakan tentang terjadinya seks. Tapi satu dari guru biologi, satu dari film porno. Sama-sama judulnya seks, tapi hasilnya beda. Nah, begitulah kira-kira pohon kehidupan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Contoh lagi, bagaimana seseorang yang kita dengar sekarang ini, orang-orang bermain mata uang, yang kripto dan sebagainya, ada yang bilang murah banget. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang membuka pembelajaran bagaimana bertrading katanya dengan kita belajar, tapi dengan kemampuan kita sendiri, kitalah yang trading. Lalu bagaimana seseorang memilih mau belajar atau mempercayakannya kepada mungkin robot-robot lah, kita bilang robot-robot trading. Sama-sama belajar mata uang, tapi ada yang berhasil dengan baik, ada yang hancur. Judulnya sama-sama mata, sumbernya siapa? Kira-kira begitu. Atau bagaimana cara mendapatkan gadis impian? Tapi dia cari penasihatnya sama siapa? Contohnya sama pendeta atau mungkin sama orang tua. Gimana ya Pak supaya mencari jodoh yang baik atau gadis impian? Atau dibandingkan bagaimana cara mendapat gadis impian dengan cara menjadi playboy. Atau lebih parah lagi, maaf, menjadi gigolo. Sama-sama mendapatkan gadis tapi caranya berbeda dengan sumber informasi yang berbeda. Itulah perbedaan dua pohon itu, saudara. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon yang membawa juga pohon yang disebut pohon kehidupan. Ini informasinya bisa saja sama tapi dengan cara yang berbeda. Dan kualitas orang yang mendengarkannya akan berbeda, saudara. Jadi hati-hati, ini bukan sekedar, ini pohon, ada daunnya, ada buahnya, ini pohon juga. Loh, kalau cuman sekedar begitu, saudara, manusia jatuh dalam dosa, ya ngeri kali. Cuman makan pohon, cakap-cakap, lalu diusir. Kok ngeri kali Tuhan itu? Kalau kita menggambarkan itu cuman sekedar pohon, metik buah, dimakan, kami kan cuma bicara-bicara, nggak ada lakukan dosa yang lain. Kami bukan bertengkar, kami bukan membunuh, kami bukan saling menyakiti, kami cuma bicara-bicara. Itu terlalu kejam Elohim Yahweh. Kalau cuma sekedar pohon. Jadi saudara hati-hati, manusia itu diusir dari Taman Eden. Bagaimana dia menghabiskan hidupnya dan bagaimana pola pikirnya, saudara. Ketika mana yang dikonsumsinya, informasi mana yang diambilnya. Itu yang membuat
Elohim Yahweh akhirnya seperti putus asa terpaksa dikeluarkan. Kita lihat perbedaan dua pohon tadi. Pohon yang pertama itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon yang pertama tidak mempertajam hati nurani. Hanya sekedar memuaskan hawa nafsu dan pengetahuan. Itu pohon yang pertama. Dan pohon yang pertama bahkan bisa menghilangkan rasa bersalah. Bisa menghilangkan rasa bersalah ketika dia sering mengakses pohon yang pertama. Ini adalah peristiwa yang berulang, bukan sekali petik buah, saudara. Ini adalah gambaran ilustrasi peristiwa yang berulang yang sudah terakumulasi, menghilangkan rasa bersalah. Nah, pohon yang kedua adalah pohon yang mempertajam hati nurani dan rasa bersalah yang benar. Jadi saudara, saya menyelidiki, ini menurut penelitian saya. Ada beberapa rasa bersalah. Ada beberapa rasa bersalah. Nah, yang pertama, rasa bersalah yang rendah. Memang dia memiliki rasa bersalah juga, tapi rasa bersalahnya rendah. Contohnya adalah orang kaya yang merasa sedih karena terikat dengan hartanya. Ingat ya cerita itu, guru apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Kau perbuat ini, lakukan hukum. Sudah aku lakukan semua. Lalu dibilang Tuhan Yesus, kalau kau mau sempurna, jual hartamu, bagikan sama orang miskin, ikutlah aku. Dia merasa bersalah enggak? Ya, dia merasa bersalah dan sedih. Tapi itu rendah, kenapa? Rasa bersalah yang rendah, karena tidak ada titik balik. Hanya rasa bersalah yang rendah lalu dilupakan. Ya udahlah, dilupakan aja lah. Pergi dia meninggalkan Tuhan Yesus, tidak ada perubahan. Memiliki rasa bersalah juga. Yang kedua, rasa bersalah yang sesat. Kenapa saya katakan sesat? Yudas ketika dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak kalau saya tidak salah. Dia sadar dengan kesalahannya. Waduh, ini sudah salah yang kulakukan. Lalu dia ambil tindakan apa? Bunuh diri. Itu rasa bersalah yang sesat. Sama-sama ini rasa bersalah, tapi dia ngambil tindakan bunuh diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini adalah rasa bersalah yang tepat. Ketika Yesus sangkal beberapa kali, lalu Tuhan Yesus tegur dia, kau akan menyangkal aku 3 kali. Dan terjadi, lalu dia bersedih, lalu dia berduka, sampai akhirnya rasa bersedihnya itu dia bawa terus sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Akhirnya ketika Tuhan Yesus satu saat akan sudah saat-saatnya terakhir akan berangkat ke surga. Tuhan Yesus menjumpai mereka di pantai. Lalu Tuhan Yesus bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan tanya 3 kali, dia nangis. Merasa bersalah karena mengkhianati, rasa bersalah karena nyangkal, rasa bersalah itu sudah menguasai hati, tapi setelah itu dia bertobat, berubah. Itulah rasa bersalah yang benar. Yang keempat adalah yang tidak mau disalahkan dan menganggap itu bukan kesalahan. Nah, ini rasa bersalahnya unik. Yang tidak mau disalahkan dan menganggap itu bukan kesalahan, akhirnya berdalih. Inilah yang akhirnya tidak bisa mengerti rasa bersalah. Tidak mengerti rasa bersalah, inilah Adam dan Hawa. Loh, kok bisa gitu? Nah, kita buktikan. Hal ini bisa dibuktikan lewat percakapan dan tindakan yang dilakukan setelah mereka memakan buah. Yang pertama, mereka saling melempar kesalahan.
Di mana engkau? Di sini sembunyi. Kenapa? Aku takut karena aku telanjang. Apa kau makan buah? Ya. Bukan dibilangnya dulu iya. Perempuan yang kau tempatkan itu yang ngasih sama aku. Kepada saya. Makanya kau makan. Nah ini kan sudah berdalih. Dia nggak ngerti nih pertanyaan. Yang langsung ada berdalih. Lalu si perempuan ditanya. Kenapa? Ular itu yang memperdaya saya. Ini kan sudah berdalih. Percakapan yang berdalih. Mereka saling melempar kesalahan. Inilah tadi akibat mengkonsumsi buah yang pertama. Hilang rasa bersalah itu seperti tidak terasa lagi. Yang kedua, mereka takut jumpa Elohim bukan karena mereka sudah melanggar perintah. Mereka takut jumpa Elohim hanya karena mereka telanjang. Ini sudah beda saudara. Wih telanjang, malu aku. Dia nggak nyadar mereka sudah melanggar. Intinya mereka takut menjumpai Tuhan karena telanjang, bukan karena mereka merasa bersalah. Ya. Yang ketiga, bayangkan setelah mereka melakukan kesalahan, mereka masih tetap bersama-sama dengan iblis di situ. Tidak ada niat menjumpai Elohim Yahweh dan tidak bisa menghargai hubungan itu. Gak ada niat untuk menjumpai. Ya udah situ aja sama iblis ngobrol-ngobrol. Rasa bersalah itu hilang. Yang keempat, setelah mereka diusir tidak ada kata-kata penyesalan. Tidak ada perkataan aku salah, aku menyesal. Ampunilah kami. Ya diusir aja keluar. Ya keluar. Bahkan dikutuk pun mereka diam saja. Dikutuk pun mereka diam. Terkutuklah engkau. Diam aja saudara. Dan akhirnya mereka diusir di Taman Eden. Jadi tidak ada suatu ayat yang mengatakan bahwa mereka pernah mengkonsumsi pohon kehidupan. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa mereka mengkonsumsi pohon kehidupan. Jadi mereka menghabiskan waktu, energi mereka adalah untuk pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mungkin waktu itu pohon kehidupan gak begitu berharga. Kenapa? Mungkin tidak terlalu menarik. Tidak terlalu heboh. Ya. Itu seperti perempuan yang seksi dengan menor dengan perempuan yang sopan. Kayaknya pingin aja mendekati perempuan yang seksi dan menor ini. Perempuan yang sopan ini, aduh kurang bergairah. Mungkin kira-kira seperti itu saudara. Pohon kehidupan itu diabaikan. Ketika mereka diusir lalu dikatakan, jaga pohon ini. Letakkan kerup yang bernyala-nyala, pedang api yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Lalu ketika mereka baru keluar dari Taman Eden, barulah mereka, ternyata pohon kehidupan ini sangat berharga. Ada api yang mengelilinginya. Seseorang tidak bisa menghargai kehilangan, saudara, sebelum seseorang itu mengalami kehilangan. Percayalah, saudara. Seseorang tidak bisa menghargai kehilangan sebelum seseorang itu mengalami kehilangan. Dan pohon kehidupan saat itu bisa menjadi suatu hal yang mahal yang tak tersentuh lagi. Maunya jangan seperti itu. Tapi kenyataan banyak orang yang seperti itu. Sama seperti dulu ketika saya masih jualan, masih berbisnis. Bu tolong helmnya masukkan ke dalam. Nanti hilang. Apa kata para pembeli? Aduh, itu helm murah-murah, nggak apa-apanya itu. Paling 100.000. Paling 100.000. Bukan helm LTD kok. LTD berapa sekarang harganya? Mungkin 500 ya atau 400. Bukan helm mahal, nggak diambil orang itu, pencuri pun tahu. Helm murahnya itu. Lalu nggak berapa lama, berapa bulan kemudian dia datang. Saya katakan lagi, helmnya masukkan aja bu, dia masukkan.
Lalu dia bilang, kesal kali aku belanja di sana. Hilang helmku. Memang helm murah-murah, tapi hilang. Kesal kali kita. Terpaksa aku beli helm lagi. Kemarin dia bilang helm 100.000 sebenarnya tidak ada artinya. Tapi ketika hilang, akhirnya helm itu menjadi berarti. Belum lagi yang hilang bolak-balik. Kalau 5 kali hilang sudah 500.000. Tidak bisa kita menghargai sebelum kita kehilangan. Maunya jangan seperti itu, saudara. Amin, Bapak Ibu. Nah, ketika mereka keluar dari Taman Eden, mereka disertai kutuk. Mereka disertai kutuk. Beberapa orang menganggap kutuk ini mengerikan. Tapi saya mengatakan ini adalah berkat yang tersembunyi. Kutuk adalah berkat yang tersembunyi pada waktu itu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia berkuasa atasmu. Ada enggak ibu-ibu yang melahirkan anak pertama yang tidak merasakan sakit? Ada? Wah, itu melahirkan anak pertama itu luar biasa sakit, saudara. Termasuk kalau dia melahirkan normal, itu sakitnya luar biasa. Berkat atau kutuk? Itu kutuk, tapi kutuk yang menjadi berkat. Ketika seseorang melahirkan anak dengan sakit dan mendidiknya dari kecil dengan susah payah, inilah yang membuat seorang ibu dan seorang ayah bisa menghargai anak mereka. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau seorang ibu bisa melahirkan seorang anak seperti buang angin, keluar anak. Anak itu nggak berharga, saudara, benar? Kenapa? Kayak kentutnya gampangnya dikeluarkan, saudara. Iya, benar. Karena sakitnya itulah berharga sampai nyawa dipertaruhkan, anak itu menjadi berharga. Kalau sampai seorang anak dilahirkan tanpa rasa sakit, saudara, pergi dia ke sungai, kalau waktu ini karena kita di kota, tapi kalau kita di pinggir sungai, saudara, melahirkan di sungai, apa sepertinya kayak membuang air besar, lalu pergi ke pinggir sungai, meluncur anaknya, saudara, ke apa? Ke sungai. Weh, kata, tapi langsung ke tengah sungai. Nggak bisa pula berenang. Bagaimana, saudara? Kalau tanpa rasa sakit. Tapi ketika seorang wanita kena kutuk dan mereka sakit melahirkan, hamil aja sakit, apalagi melahirkan. Sampai jalan pun mungkin payah. Istri saya sempat lumpuh melahirkan anak ketiga. Itu membuat seseorang bisa menghargai anak mereka. Dan orang-orang tua akan membuat persiapan sebelum kelahiran. Jadi manusia belajar mempunyai planning. Amin. Ketika manusia kena kutuk, belajarlah manusia memiliki planning untuk melahirkan dan merencanakan masa depan siapa? Anaknya, saudara. Jadi saudara, Bapak di surga itu, Elohim Yahweh, Allah Bapa, itu tidak sembarang mengutuk, saudara. Ketika dia mengutuk Adam dan Hawa dan di Taman Eden, itu tidak sembarangan. Dia mengutuk pun dengan suatu ukuran dan pertimbangan. Itu juga dalam salah satu disiplin, itulah kasihnya. Amin. Jadi ketika kita menghadapi bencana, bencanalah dulu kita katakan, yang tidak terelakkan, itu belum tentu saudara adalah kutuk yang membawa sial. Bisa jadi itu kutuk membawa berkat. Jadi Tuhan itu mengutuk tapi ada unsur didikan. Ketika manusia dikutuk akhirnya mengalami sakit penyakit, itu pun ada didikan. Coba kalau kita sehat-sehat terus,
Orang aja siak-siak terus, yang jarang sakit, sakit-sakit ringan, ngomongnya gini. Kalau dia jumpa sama orang sakit, yang gampang sakit. Alah, kau badanmu kayak kerupuk. Lihat ini badanku nih, ha. Mau tidur di luar, mau apa, mau sehatnya aku. Itu aja sudah salah satu bentuk kesombongan. Aduh, badanmu itu gampang kali kau sakit, banyak kali penyakitmu. Bangga dia. Tapi waktu langsung kena sakit kanker, langsunglah meringkuk, berdoa, Tuhan tolonglah aku sembuhkan. Saudara, Tuhan itu ketika dia mengutuk seseorang, terjadi masalah dalam hidupnya, dia tidak sembarangan. Mazmur 118 ayat 18. Firman Tuhan begini, Tuhan menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Tuhan mengajar aku dengan keras. Wah, ini adalah seseorang yang sudah mengerti Tuhan. Cara kerja Tuhan dan pribadi Tuhan, dia ngerti. Sehingga ketika dia mendapat sesuatu yang keras jalan hidupnya, apa dia katakan? Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kita harus punya cara pandang seperti itu kepada Tuhan. Tuhan itu adil dalam setiap jalannya. Dan seandainya pun saudara, kita dapat sesuatu yang berat. Contohlah dulu penyakit yang parah. Penyakit ini yang paling ngeri saudara. Yang tak terelakkan datang. Kita harus sanggup mengatakan Tuhan mengajar aku, tapi tidak menyerahkan aku kepada maut. Itu semua untuk kebaikan. Amin. Mazmur 119 ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Apa katanya? Sebelum aku tertindas, aku nyimpang. Ini ngerti sekali saudara bagaimana tentang dirinya. Kalau nggak ditindas Tuhan aku nyimpang. Error otak lo, gitu kira-kira. Otakku error kalau nggak dipukul Tuhan. Tapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Setelah tertindaslah aku belajar berpegang pada janji Tuhan. Jadi kalau saudara merasa mulai error hidupmu, tidak salah saudara mengatakan, Tuhan tindas saja aku Tuhan. Ya. Mazmur 119 ayat 71. Nah, pemazmur bilang begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Tertindas itu baik bagiku. Kena tindas baik. Kena tindas Tuhan baik. Ditindas orang, oh jangan sampai. Ditindasnya aku kutindas juga dia. Saudara, ternyata perlunya kita ditindas. Tuhan langsung gak bisa menindas kita. Yang menindas kita siapa? Siapa yang menindas kita saudara? Termasuk orang-orang saudara. Itu yang menindas kita. Siapa lagi menindas kita? Penyakit. Apa yang menindas kita? Masalah. Dan selalu kita untuk belajar berkata, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar. Ternyata saudara, orang itu baru mau belajar kalau sudah kena tindas. Apalagi saudara kutuk yang lain. Kutuk melahirkan katanya ya, sakit. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Wah, karena kau dengarkan perkataan istrimu, hati-hati istri-istri untuk berkata-kata sama suaminya, ya. Bisa menyesatkan suami ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Apa katanya? Maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Terkutuk tanah gara-gara engkau. Wah, artinya apa saudara? Enggak gampang lagi. Kalau di Taman Eden mungkin semuanya gampang. Keluar dari Taman Eden semuanya menjadi sulit. Dikutuk dia dengan kutuk kesulitan. Dikutuk dengan kutuk kesulitan. Kau harus rajin. Sebenarnya ini kutuk kerajinan saudara. Dikutuk orang menjadi apa? Supaya rajin. Gak bisa lagi kau malas-malas.
Keluar dari Taman Eden kau kena kutuk. Ini saya menganggap bukan kutuk-kutuk sial, ini kutuk kerajinan. Orang harus rajin. Dan tidak ada dikatakan mereka, saudara, mengerjakan, mengusahakan Taman Eden. Setelah keluar dari Taman Eden, baru mereka bekerja. Dan yang paling uniknya, mereka tidak punya anak di Taman Eden. Kayak ditunda kehamilan itu, saudara. Nggak punya anak di Taman Eden. Punya anak setelah keluar dari Taman Eden. Apa nih maksudnya? Wah, kalau sudah hidup tenang dan nyaman, inilah musuh manusia yang tanpa disadari. Udah hidup tenang dan nyaman, punya anak dalam situasi nyaman, anak itu pun akan menjadi sangat nyaman, saudara. Jadi kalau kita mengalami kesusahan-kesusahan di dalam hidup ini, kita keluar dari Taman Eden, seperti ditunda kelahiran itu, keluar dari Taman Eden baru punya anak. Wah, manusia itu mulai berpikirlah otaknya. Baru dia memikirkan bagaimana aku mempergunakan kehendak bebasku. Yang membuat Taman Eden itu berharga adalah bahwa taman lain di luar Taman Eden harus diusahakan dengan sulit. Taman Eden tidak ada dikatakan dengan sulit, tapi taman di luar Taman Eden diusahakan dengan berhargalah Taman Eden itu, saudara. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuhan-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dengan berkeringat kau cari makan. Bayangkan, saudara, cari makan aja berkeringat. Gak usah jauh-jauh, saya aja berkorban ini keringatan, saudara ya. Inilah kutuk dari Taman Eden itu salah satunya, saudara ya. Banjir semua. Artinya apa, saudara? Yang dihasilkan apa? Semak duri. Sudah dikerjai tanah, nanam jagung, keluar lagi semak duri. Apa maksudnya? Ada naluri untuk memperhatikan apa yang dikerjakan. Jadi sudah dikerjakan, manusia nggak tinggalkan gitu aja. Dilihat, ditengok, kayak mana hasil kerjanya. Ada tumbuh lagi semak duri, saudara. Berarti apa? Manusia harus mengontrol apa yang dikerjakannya. Itulah sebenarnya kutuk yang membawa berkat. Jadi manusia punya daya kontrol, perhatiin apa yang sudah kamu kerjakan. Tungguin, lihatin. Apa perkembangannya. Jadi sudah ditanam pun jagung, harus disemprot. Harus dibuang semak-semaknya. Ini menciptakan daya kreasi, saudara, bagi manusia. Ini membuat manusia itu berjaga-jaga. Itu membuat manusia itu punya perhatian dengan hasil kerjanya. Nah, saudara, ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, kalau saya melihat mereka belum mempunyai rasa bersalah. Ya. Kejadian 5 ayat 3 ada perubahan. Kejadian 5 ayat 3 ada perubahan setelah Adam hidup 130 tahun. Setelah Adam hidup 130 tahun, next slide-nya. Ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi anak Adam dan Hawa berapa, saudara? Banyak. Tapi yang pertama siapa? Kain. Lalu yang kedua, Habel. Di sini mereka belum mempunyai perubahan hati, belum memiliki rasa bersalah. Setelah 130 tahun, wah, baru ada perubahan setelah lahir Set. Bayangkan betapa lamanya Tuhan menunggu, saudara. Di sini saya tersentuh. Kenapa saya katakan, wah, sabarnya Tuhan memandang kita.
Sabarnya Tuhan memandang Adam dan Hawa 130 tahun. Memang pada masa itu umur manusia panjang-panjang. Kita menunggu orang aja 1 tahun, saudara. Di PHP-in aja 1 tahun, saudara. Rasanya apa? Waduh, kesal kita. Ini 130 tahun. Loh, kenapa? Apa rupanya yang terjadi 130 tahun itu? Kalimat menurut rupa dan gambar, lihat ya, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar. Ini sama seperti penciptaan manusia Sem dan Demut. Maka Elohim menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Elohim, diciptakanlah mereka. Jadi kejadian kelahiran Kain dan Habel, itu Kain dan Habel itu lahir begitu aja, saudara. Tidak ada didikan yang kontinu terus menerus. Ya udah lahir. Lahir si Kain, lahir. Lahir si Habel, lahir. Ya udah, diajarilah mereka bagaimana menyembah Elohim. Tapi ketika lahir Set ini anak penghiburan. Kenapa? Habel mati. Siapa yang bunuh? Kain. Barulah tersadar. Bah, bisanya rupanya manusia mati. Kalimat menurut rupa dan gambar mengandung unsur didikan dan tuntunan yang kontinu terus menerus. Inilah yang seperti dilakukan Elohim Yahweh di mana? Di Taman Eden. Barulah teringat dia, saudara. Kayak gitulah rupanya Elohim Yahweh mendidik kami di Taman Eden. Keras sekali hati kami. Sampai kami diusir. Baru sekarang meninggal anaknya, barulah mereka betul-betul mendidik Set secara kontinu. Memang saudara tidak ada dikatakan, dijelaskan secara terperinci. Kita lihat Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun. Dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Dia, saudara, mengawal generasi yang baru sampai umur 800-an. Kejadian 4 ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, dan juga anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dari mana ini belajar, saudara? Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Waktu lahir Set dididik, lahirlah Enos, lahirlah yang lain-lain. Disitulah orang memanggil nama Tuhan. Siapa yang ngajari, saudara? Tidak lain, tidak bukan, pasti Adam dan Hawa. Tapi disitulah mereka baru sadar. Setelah 130 tahun. Inilah generasi baru yang sungguh-sungguh memanggil dan mengenal Yahweh. Ada generasi baru. Jadi ada 2 keturunan. 1 keturunan Kain, 1 keturunan Set. 1 keturunan anak-anak manusia, 1 keturunan anak-anak Elohim, anak-anak Allah. 1 yang penuh dengan kebencian, 1 yang suka memanggil Tuhan. Tapi itu pun tidak lama. Kenapa? Terjadi perkawinan campur. Anak-anak keturunan Allah, keturunan Elohim, kawin sama anak keturunan manusia. Jadi keturunan Set mengambil keturunan Kain. Kacaulah bumi ini. Makanya mau dihancurkan. Sampailah kepada siapa, saudara? Kepada Nuh. Dimusnahkanlah bumi ini, ditenggelamkan. Tapi setidaknya sudah ada perubahan atas Adam dan Hawa. Nah, saudara, pengalaman kematian Habel adalah titik balik perubahan. Pengalaman Adam dan Hawa itu adalah pukulan dengan kematian Habel. Kalau tidak mengalami hal tersebut, Adam dan Hawa tidak menghargai kehidupan. Tidak belajar dan tidak mengajarkan bagaimana memanggil dan menghormati Elohim Yahweh.
tidak mempunyai rasa bersalah. Gak tahu mereka bersalah, nggak sadar, udah mati Habel. Kalau anak baik kan disayangi, saudara. Benar enggak? Kita sebagai orang tua satu saat akan membanding-bandingkan, ini bisa, ini lebih baik daripada ini. Benar. Ketika yang di hati kita itu mati, sakitnya luar biasa, saudara. Sakitnya luar biasa. Aduh. Barulah terjadi perubahan pada Adam dan Hawa. Saudara, ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, sudah tidak ada lagi percakapan antara Elohim Yahweh dengan Adam dan Hawa. Sudah tidak ada. Tapi luar biasanya Bapa di surga, Elohim Yahweh, dia pantau terus Adam dan Hawa, dia pantau anak-anaknya. Ketika Kain mempersembahkan korban, Tuhan tidak berkenan, tapi Tuhan masih mau berbicara kepada Kain. Kenapa mukamu muram? Apakah wajahmu tidak berseri kalau engkau melakukan yang baik? Dibunuhnya Habel. Habel mati tapi masih bisa berbicara. Rohnya berbicara. Darah adikmu berbicara kepadaku. Itu percakapan loh, saudara. Percakapan Elohim Yahweh dengan Kain dan dengan Habel. Adam dan Hawa nggak ada lagi bicara. Kenapa? Mungkin tidak merasa bersalah, udah susah. Tapi ketika Habel dan Kain terjadi masalah, baiknya Bapak di surga, dia buat percakapan. Dia pantau keturunannya. Dan ketika Habel mati, wah, barulah mereka, udah mati anak kita. Kita mintalah lagi berkat Tuhan supaya kita punya anak. Lahirlah Set. Syukurlah diganti Tuhan si Habel. Kita buatlah namanya Set. Dididiklah Set, lalu lahirlah Enos. Mulailah orang memanggil nama Tuhan. Mulailah mereka lagi mencari Tuhan. Barulah mereka sadar, oh, udah salah yang kita buat. Sekarang kita berubah. Gak bisa lagi kita biarkan begitu-begitu saja. Kelahiran Set adalah usaha pertobatan mereka. Kelahiran Set membuat Adam dan Hawa menghargai kehidupan, tidak belajar. Akhirnya mereka belajar bagaimana memanggil dan menghormati Elohim Yahweh. Lihat keturunan Kain. Keturunan Kain menjadi tidak terkontrol, menjadi generasi yang sangat-sangat jahat. Membunuh dan membalas berkali-kali lipat, membalaskan dendam sebanyak-banyaknya. Dan tetap tanpa penyesalan dan rasa bersalah. Ketika dia bunuh pun Habel, dia bilang apa? Besar kali hukumanku. Kok gerih kali hukumanku, kok besar kali. Itu enggak rasa bersalah, saudara. Nah, saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Kepada siapa hidup kita tersita hari-hari ini, saudara? Apakah kepada Tuhan? Apakah kepada informasi-informasi dunia, kenikmatan dunia? Apakah kepada hobi? Salah enggak hobi? Tapi kalau kita habiskan banyak waktu di situ, itu sama dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apakah kepada pekerjaan? Salahkah bekerja? Tidak. Tapi hanya coba selalu menyibukkan diri dengan pekerjaan sampai melupakan yang lain. Kita sedang berada di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Handphone, film, di mana kita menghabiskan waktu kita. Salah nggak main handphone, tapi tersita hidup kita di sana. Salah nggak nonton film, tapi tersita hidup kita di sana. Kita akan menjadi orang yang tidak memiliki rasa bersalah. Salah pun kita tidak mengerti lagi. Ini yang berbahaya, saudara. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan itu ada di pikiranmu. Di sini, kemana kita arahkan kehendak bebas kita? Kemana kita sita waktu kita, energi kita, pikiran kita, hati kita, dan kasih sayang kita? Itu berpengaruh kepada hati kita, bagaimana kita merespon Tuhan. Merespon kehidupan dan merespon kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan.
Sama-sama kita belajar, saudara. Saya juga takut bagaimana saya menghabiskan hidup saya. Saya sedang berada di pohon kehidupan, atau saya sedang berada di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu nyata dari sikap hati kita waktu kita, saudara, melakukan kesalahan. Kita ini tahu sadar atau enggak? Atau kalau kita memiliki rasa bersalah yang rendah. Kita tahu kita salah tapi rendah. Atau malah kita tidak merasa bersalah sama sekali. Seperti Adam dan Hawa dan Kain. Itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Jangan sampai hati nurani kita membatu, saudara. Jangan sampai kita dipukul dengan keras. Dengan kematian atau sakit penyakit baru kita sadar. Memang itu sudah terlambat, tapi setidaknya itu menyadarkan, tapi itu menyakitkan. Saudara, mari sama-sama kita mengoreksi hati kita. Amin. Saya tidak bilang saya sudah sempurna, saya lebih hebat. Tidak. Saya juga sedang mengkoreksi diri saya, apa yang saya lakukan di bumi ini. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang ayah. Saya sedang berada di mana habiskan waktu saya? Di pohon kehidupan atau pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Lihat hati kita, saudara. Kita ini peka atau tidak? Rasa bersalah kita, rasa bersalah yang benar. Atau rasa bersalah yang tidak benar. Atau malah tidak memiliki rasa bersalah. Tuhan akan memukul. Tapi dia akan memukul kita dengan kasih sayang. Dipukul Tuhan pun kita dengan kasih sayang, rasanya menyakitkan, saudara. Sama-sama kita berubah, amin. Demikian firman Tuhan.